mari, nunduk. Itu, begitu, muz'ina, sehingga kemudian dia tidak bermetamorfosis, tidak berubah menjadi nafsu. Kalau dibiarkan akan berubah jadi nafsu. Kalau udah nafsu dia seperti hewan buas, mau diturutin, oke. Gitu ya. Nafsu itu enggak mau, enggak, dia harus diturutin. Dan ini asyahwat an-nafsaniyah yang bermetamorfosis menjadi nafsu. Nah, jika kemudian ternyata akal itu sudah bekerja, ditutup oleh akal, berhenti, tidak usah. Kamu harus tahu akibatnya kalau kamu udah pingin itu, kamu harus banyak bekerja. Akan banyak waktu yang harus kamu luangkan untuk mencari uang biar syahwatmu terpenuhi. Lek wis kon kemudian waktunya habis untuk mencari uang, ibadahmu akan kotor, Quranmu kotor, sholawatmu kotor, Tuhanmu kotor, banyak yang kotor nanti. Konsekuensinya, akal itu yang bekerja begitu. Sudah, nggak usah turun, sudah berhenti. Siapa itu kerjanya? Akal. Sehingga syahwatnya qahiratun. Muzza'inah, tertunduk. Tidak punya kuasa. Sehingga dia tidak sampai qadai al-awtar, tidak sampai terturutin. Dari itu. Nah, itu butuh kerja keras. Orang kalau sudah berhasil menundukkan satu syahwat sehingga tidak berubah menjadi nafsu, itu dia merdeka dalam satu titik. Bayangkan sehari kita ini, hari ini, mulai pagi tadi, berapa syahwat yang berkembang di otak kita ini. Oleh itu kemudian diturutin, kita akan menjadi budak syahwat yang pertama, syahwat yang kedua, syahwat ketiga. Syahwat yang tadi pagi, syahwat agak siang dikit, syahwat siang, syahwat sore, syahwat malam. Lek kuwi turuti kabeh. Gitu, kuwi dadi pelayan kayak keinginan jiwe. Dan itu kalau kata Al-Ghazali, raqikun, kowe dudu manusia merdeka wisan, kowe budak. Wa asirun, kowe dudu manusia merdeka, kowe adalah orang yang hidup di bui, tidak punya kebebasan. Kenapa? Kamu tertahan, tidak punya kebebasan. Sampai datang ke sini kan bebas tau. Sampai cangkluk nang kene, baik yang saiki konco-konco yang online atau yang ada di sini kan ada kebebasan. Coba misalnya sampai sekarang dikungkung oleh syahwat itu. Pasti sekarang masih cari duit. Karena apa? Ada syahwat yang belum terpenuhi saiki. Ini harus saya selesaikan gitu ya. Ada yang belum terpenuhi atau ada sekian yang belum terpenuhi. Pasti yang belum terpenuhi dan ingin terpenuhi ada konsekuensi waktu, konsekuensi tenaga, biaya. Maka sampai itu insya Allah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merdeka saat ini terbebas, tak terkungkung, kayak gitu ya. Makanya orang yang paling merdeka itu siapa? Orang yang bisa akalnya sehat menundukkan syahwatnya. Tetapi ingat, orang yang kemudian diperbudak oleh syahwatnya sendiri, oleh nafsunya sendiri, menjadi tawanan bagi nafsunya sendiri, la yazalu fi ana'in daimin, dia akan menjadi orang yang selalu menghadapi kesukaran. Hidup hari-harinya itu akan banyak menghadapi kesulitan, kesukaran, ribet hidupnya. Yo harus siap yo Mas Vito misalkan dicelaku wong kali-kalane padha gak cocok. Sukar betul. Ya pasti menghadapi kesukaran. Sing bawahan disentaki ya kasar. Ya pasti itu kesukaran. Betul? Betul nggih. Kemudian taat mutawatir akan selalu hidupnya apa? Kepayahan, payah. Nih, hidupnya apa? Payah. Kenapa? Akan banyak tenaga dan energi yang harus dikeluarkan. Coba bayanginnya mulai pagi merepet itu berangkat ya. Kemudian malam harusnya pulang belum pulang misalnya. Kenapa? Karena dia ada syahwat-syahwat yang belum terpenuhi. Gitu. Belum
terpenuhi. Akhirnya dia kelelahan sebenarnya. In qada watarahu yauman. Jika dia menjadi orang yang tidak tangguh dalam menundukkan syahwatnya sendiri, kalaupun dia in qada watarahu yauman, jika dia bisa memenuhi keinginannya dalam satu hari, ajaza anhu ayyaman, ingatlah itu hanya satu hari. Bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Masih banyak nanti, waduh, semakin ribet hidupnya. Satu hari mungkin dia bisa memenuhi keinginannya, tapi keinginan itu besok hari, lusa, dan seterusnya. Akan semakin banyak keinginan sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menundukkan pandangan. Semakin banyak yang dipandang, itu berarti semakin ada banyak peluang keinginan syahwatnya. Makanya kenapa kita ada syariat yang menjelaskan bahwa menundukkan pandangan mata, karena dari mata muncul ke hati. Ya, syahwat itu tidak muncul kemudian tiba-tiba, ada apa? Ada perantara mata tadi itu. Nah, maka solusinya apa? Solusinya adalah fataklilus syahwat, untuk meminimalisir. Ini meminimalisir ya. Ada taklil li asbab. Caranya adalah meminimalisir sebab-sebab yang munculnya syahwat. Wes, saiki syahwatnya apa contohnya? Syahwatnya itu misalnya motor baru, kepingin seneng dengan motor tertentu, merek tertentu, tahun tertentu, harga tertentu, tertarik ya, wes. Supaya syahwatnya itu tidak terlalu berkobar, diminimalisir. Ojo ndelok ketemu motor kayak ngono iku. Ojo mentelengi, on tambah. Delok nang YouTube ya, nang YouTube di googling tambahan. Model iki bane koyo ngene, seperti ngene kok. Wah, ini tambah dadi syahwat carane kono, Cok. Tambah dadi niku kayak supaya tidak semakin berkobar harus ditaklil, ojo sering-sering delok. Ini hanya satu contoh loh ya. Satu contoh saja. Nanti silakan dianalogikan. Lek kowe syahwatnya terkait dengan urusan perperutan makanan. Betul ya? Misalnya syahwat terhadap makan tertentu, harga tertentu, restoran tertentu, betul ya? Kepingin mau kesesem kapan aku jadi sombong? Itu adalah syahwat, betul ya? Nah, untuk minimalisir itu, ya jangan selalu sering melihat, mendengar tentang masakan itu. Ya, itu kemudian mata tidak ditundukkan, telinga tetap mendengar, dia akan terus semakin subur syahwatnya. Ketika semakin subur akan berubah menjadi nafsu. Sudah menjadi nafsu, dia harus diturutin. Kalau nggak diturutin, dia akan emosi, muncul berbuat nih, wow. Maka caranya apa? Ditaklil. Perantaranya nih kita, sababiyahnya ditaklil atau diminimalisir. Wala sabila ila imatotiha, dan tidak ada jalan untuk menyisihkan tadi itu, nyingklehke, kecuali birria atau wal mujahad. Harus latihan itu, dan harus ada kesungguhan. Berarti ingat, besok pagi ini saya ketemu apa ini? Saya ini tertarik pada apa ini? Ketika tertarik, wah api itu langsung dia ria atau wes. Tak lama kemudian selang 30 menit lagi ketemu melihat sesuatu lagi.